Assalamualaikum, selamat bergabung. Abah Wira, gimana kabarnya? Kemarin udah Mbak, udah dicek kemarin. Ada kodamnya ya. Dari keilmuannya Mbak, udah ada kodamnya. Untuk auranya ya, auranya. Lagi kalau kodamnya udah ya Ahmad Hasan Al-Alimahi. Untuk auranya hijau ya, hijau kemerahan ya. Untuk hijau kemerahan auranya Abah Hasan. Assalamualaikum Kang, tolong cek aura dan kodam pendamping saya Bang. Nama Suratin, Mbak Suratin ya. Mbak Suratin untuk kodamnya ada Mbak. Ini dari luhur garis turunan ayah ya, dari bapaknya ya. Sosok laki-laki Mbak, yang jaganya Mbak Suratin. Untuk auranya ini biasnya putih, putih keunguan ya Mbak Suratin. Bintang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh cek kodam dan aura? Boleh. Untuk auranya Mas Bintang ini biru dan merah muda. Untuk auranya biru dan merah muda. Untuk kodamnya ada dari sosok leluhurnya ada ya. Dari garis keturunannya ibu ya. Untuk Mas Bintang. Yang baru bergabung jangan lupa di follow ya, diikut-ikut, follow dan di lobnya juga ya. Banyak lob, makin rame ya. Yang penasaran sama kodamnya kalau mau digambar khusus tengah malam kalau punya 100k ya, biasanya saya 40k. Karena berhubung udah tengah malam, kalau mau 100k yang masih penasaran saya gambar kodamnya. Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam Mbak Poke, Mas Poke. Assalamualaikum Kang, izin cek kodam Faisal Aprimal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Faisal Arfimal ya. Kalau nggak salah udah pernah di-scan ya. Untuk Mas Faisal Arfimal ini untuk kodamnya ada ya. Dari keilmuannya ada, dari leluhurnya ada ya. Untuk Mas Pimal. Kodamnya banyak ya, nggak satu ya. Assalamualaikum. Salam dari Jogja, cek kodam Ki Sahepanda Rangga. Sahepanda Rangga ini ada dari benda ya. Dari benda ini ada yang kodamnya ya Mbak. Ada mungkin punya benda pusaka atau benda bertuah yang disimpan atau dipakai ya sama masnya ini ya. Yang Mas Sahepanda. Siti Sril, malam Mbak Siti. Badrudin, Kak, liatin asmara tahun ini atau waktu dekat, apa bertemu atau datang orang baru atau orang lain. Untuk Mas Badrudin, di tahun ini ada 2 yang datang ya.
Itu yang baru ya, ada 2 baru yang datang. 2 orang yang berbeda ya. Itu untuk tahun ini ya, terkait masalah asmara. Untuk waktunya saya belum bisa memastikan, yang jelas di atas bulan 6 ini ya, di atas bulan 6. Assalamualaikum dari Mas Rizal. Waalaikumsalam ya. Siti mau nanya Mbak, asmara Didi Galius dan Citra Asrili ya, Citra Asrili. Saya coba cek ya asmaranya Didi Galius dan Citra. Untuk Mbak Citra sendiri ini sangat tulus orangnya, sedangkan Mbak Didi ini masih agak bimbang. Untuk asmara saya lihat ini masih berjalan baik ya. Ini tingkat keserasiannya 80% ya. Tingkat keserasian 80% dan tingkat keseriusannya ini yang agak kurang dari Mas Didinya ya. Iya, karena faktor dari luar juga ya, maksudnya godaan-godaan dari luar itu ya. Nah, jadi itu yang mempengaruhi untuk tingkat keseriusannya. Ini tingkat kecocokannya sangat tinggi, bisa sampai ini kalau berlanjut terus bisa sampai ke pelaminan ya untuk Mbak Srili ya. Oke, saya tolong cek calon istri saya, dia itu saya nggak sama saya. Saya coba cek ya Mbak. Oke. Untuk Mas Poke ini kalau saya lihat ini calon istrinya sayang betul sama dia ya. Maksudnya serius ya. Makasih Mas Rizky udah ngasih bunga gift-giftnya ya. Makasih, jangan lupa di follow dan love-love-nya. Nanti saya bacakan permintaan teratas ya. Ya, untuk Mas Poke ini sangat sayang ya, tingkat kecocokannya ini sampai 95% ya Mas Poke ya. Dari garis kecocokan istilahnya dari kecocokan jodohnya itu 90% ya. Udah sangat, insya Allah ini nggak berubah lagi hatinya, ini sudah tetap ya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ini jika sudah berumah tangga ini untuk kecekcokan itu sangat sedikit ya, karena saya lihat ini saling memahami ya, saling memahami dan saling pengertian ini ya, saling percaya, ini sangat bagus ya. Sangat serasi saya lihat pasangannya ya, muka jodohnya sangat begitu kental. Untuk Mas Poke selamat ya, mudah-mudahan nggak ada halangan, acaranya bisa berjalan dengan sukses ya, sesuai yang diinginkan. Saya Rizal Bang, cek kodam dan aura ya. Galih udah dicek kemarin ya Galih. Saifuli Bateya, Saifuli Jatil Bateya. Untuk auranya Mas Saiful ini ada aura silvernya dan aura kecoklatannya. Jadi silver kecoklatan untuk auranya ya. Untuk kodamnya ini ada dari keilmuannya, ada dari benda juga ada ya, dari benda, mungkin benda betua atau lebih tepatnya kayaknya pada cincin ya. Mungkin Mas punya cincin ya, dari situ ada kodamnya. Ya, cek Gali kodam nama Ardian Gali Saputra. Mas Gali ada kodamnya ya Mas Gali. Udah ada kodamnya ya, dari keilmuan dan dari luhur juga ada ya Mas Gali. Udah saya baca berapa kali Mas Gali, mungkin ngelek ya, nggak dengar ya. Kodamnya gimana Mas? Untuk Mas Faisal ini kodamnya ada sosok macan juga ya Mas, untuk kodamnya ya Mas. Mas Faisal itu sangat dominan ya. Rahayu Sumadi, semoga semua makhluk berbahagia. Ya sama-sama ya. Astrid mau nanya Mbak asmara, udah Astrid ya.
Saya bacakan lagi dulu yang teratas ya, apa yang tadi udah ngasih gift. Mas Poke tadi ya, Mas Poke udah ya. Jangan nulis yang udah ditanyakan lagi ya, yang sudah ditanyakan pas saya baca ya dari atas. Jadi satu kali aja. Kalau kecuali ada pertanyaan lain boleh ditulis. Kodamnya udah selaras belum Kang? Untuk tiap selarasan ini baru 65% ya Mas Faisal ya. Dengan kodamnya 65% ya. Nggak lama lagi itu asal cepat diasah itu bisa mencapai 80% ya. Sidung pribadi cek dong. Pribadi bang cek dong. Ya sidung ya, saya coba cek untuk sidung. Sidung ini ada kodam dari leluhurnya ya Mas Sidung. Sosok perempuan ya untuk kodamnya ya, dari keturunan bapak ya. Ya untuk auranya ini dominannya ini kuning keemasan. Untuk auranya Mas Sidung. Assalamualaikum baca kodam. Tadi Manggalaja. Waalaikumsalam. Untuk kodam ini ada dari barang ya, dari barang dan dari keilmuan. Mungkin ini Mas tadi Maja ini ada punya ilmu kebal atau apa ya, yang ada kaitannya masalah kejantanan ya, untuk berkelahi gitu ya, untuk benteng, untuk untuk segan gitu ya. Auranya saya lihat dominannya merahnya sangat keras. Ini emosinya masih sulit terkontrol ya, masih sering marah ya, gampang terpancing. Mbak Sitia udah saya baca ya. Username betul Ki, iya ya insyaallah. Sidang pribadi udah. Mbak tolong jangan nulisnya spam ya, itu aja yang satu kali aja nulisnya ya, supaya pasti akan dibaca semua. Siti Cepu, Asmara Siti dan Karim. Untuk Mbak Siti saya coba cekkan asmaranya dengan Mas Karim ya. Mas Karim sebenarnya ini serius ya Mbak, serius dan bertanggung jawab ya. Cuma ini masih ada pikiran yang mengganggu di Mas Karimnya ini ya, sampai-sampai dia mungkin masih bimbang atau masih merahasiakan sesuatu dari Mbak Cipu ya. Tapi pada dasarnya saya lihat ini suka sama Mbak ini, dan rasa cintanya cukup besar juga ya sama Mbak Siti. Cuma ini ada satu hal permasalahan yang masih belum selesai, tapi dia masih sembunyikan ke Mbak Siti ya. Itu yang saya lihat dari situ ya. Badrudin, makasih Kang ya, sama-sama. Lisa, Peggy, Melija cek Asmar dan Aura dong. Lisa, saya coba cek auranya dulu ya. Lisa, Peggy, Melisa. Tunggu ya, belum kebuka ini. Lagi nge-lag atau apa saya punya. Peggy Melisa, untuk auranya ini bagus ya. Kemarin kalau nggak salah udah pernah dicek juga ini. Untuk Peggy Melisa ini dominannya ini putih kekuningan ya, dan biasnya ungu ya. Untuk asmara ini sangat bagus Mbak ya, untuk sangat asmaranya sangat bagus ya. Daya tariknya ini cukup luar biasa, membuat banyak laki-laki kagum ya. Ini aura pinknya ini sangat memancar, yang menunjukkan bahwasanya daya pikat ini dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini daya pikatnya sangat kuat ya. Banyak laki-laki yang lirik, yang mau sama Mbak Lisa ya. Ya mudah-mudahan dapat laki-laki yang tepat ya Mbak ya, yang bertanggung jawab dan punya penghasilan yang besar ya, dan menetap gitu ya. Mudah-mudahan aja Mbak ya, karena syarat ini untuk kerejekiannya juga bagus ini dari sini ya. Untuk keuangannya ini bakal meningkat ya. Poke
Kang tolong cek calon istri saya itu saya sama udah ya Mas Boke. Siapa lagi yang belum ini saya baca lagi dari atas ya. Yang sudah saya nggak bacakan lagi ya. Tolong didengarin aja. Pri Agustin, apakah Ahmad masih sayang sama Tini dan akan nikah tahun ini? Saya coba cek ya. Apakah Ahmad ini masih sayang sama Tini dan mau menikah tahun ini? Ini untuk auranya ini saya lihat ini datar-datar saja. Apakah Ahmad masih sayang sama Tini? Kalau saya lihat dari Ahmadnya, kalau dari Tininya ini saya lihat ini hanya menunggu ya, menunggu kepastian. Iya, menunggu kepastian dan penuh sudah berusaha banyak juga ya untuk meyakinkan dan mendesak ini Ahmad. Jadi ini Ahmad ini kalau untuk sayang masih ada ya, rasa sayang masih ada. Masih ada rasa sayang. Masih ada rasa sayang. Untuk nikah ini masih jadi pertanyaan. Masih jadi pertanyaannya Mbak ya. Karena masih ada sedikit keraguan dengan kesiapan dirinya ya. Bukan masalah benci. Untuk benci nggak ada. Cuma ini ada keraguan dalam dirinya terhadap kesiapannya dari faktor ekonomi ya. Ya, dari faktor ekonomi. Itu yang buat dia belum bisa memutuskan untuk tahun ini ya. Ya. Bisa jadi di awal tahun depan ya. Kalau untuk lamaran bisa jadi tahun ini lamarannya di tahun ini tapi acaranya nanti di tahun depan ya. Ya, ini terkait masalah keuangan aja. Karena ada satu hal yang harus didulukan ya, yang mungkin lebih urgent ya. Ya, siapa lagi? Dela Vika. Assalamualaikum. Mau lihat asmara Dela sama siapa? Sama Her ya. Untuk Dela Vika saya coba cek dulu. Untuk Mbak Dela Vika ini untuk auranya ini saya lihat merah dan banyak aura gelapnya Mbak ya. Dari auranya itu nunjukin bahwasanya asmaranya kurang baik ya Mbak Dela. Ini mau dibersihkan dulu Mbak Dela supaya nanti calonnya ini nggak ada keraguan ya timbul rasa cinta sayangnya makin besar ya. Ini kalau auranya gelap gini ini membuat dia seakan-akan Mbak ini berubah gitu ya, dalam pandangan itu berubah. Misalnya saat sebenarnya bidadari nanti dia lihatnya loh kok berubah ya, nggak jadi bidadari lagi ya, udah jadi kayak tukang kebun gitu atau nenek gitu ya. Jadi itu ada pengaruh ya, ini kayaknya pengaruh dari luar ya pengaruh energi negatif yang ada ke Mbak ini yang mengenai Mbak Dela ini ya. Coba dibersihkan Mbak, kalau mau bisa diuria ya, kalau enggak nanti coba di DM saja, atau kalau nanti udah sepi ini siapin aja air, nanti saya buatkan obat untuk membersihkan energi negatifnya Mbak ya. Itu yang aura-aura hitam itu ya. Selanjutnya yang belum lagi siapa ya, yang udah nggak, saya nggak baca lagi ya. Pri Agustin, oh itu sudah ya. Siapa lagi yang belum? Siti Srili, terima kasih banyak Mbah, sehat selalu Mbah dan panjang umur, amin amin. Terima kasih juga ya buatnya Siti, jangan lupa di follow dan jangan lupa di love-nya ya. Ya, kalau mau kasih stiker juga boleh ya. Terima kasih. Peggy udah, yang belum ya cukup satu kali ketik aja nanti kita bisa baca, jangan berulang-ulang. Muhammad Agus Riswanda, cek kodam. Muhammad Agus ini untuk kodamnya ada dari bendanya ya. Dia punya benda pusaka atau benda bertuah ya, yang Mas Agus simpan atau pakai. Dari situ kodamnya yang ada ya Mas Agus.
Ini banyak sekali spam ya, nulis berulang-ulang, copy paste itu membuat penuh tulisan sampai 100 lebih komentar ya, agak susah karena tulisan kebanyakan sama ya. Random Sakti Oktavian, cek kodam Mbak. Untuk Sakti Oktavian saya cek dulu gambarnya. Untuk Sakti kodamnya ada ya, dari keilmuan, dari amalan atau dari keilmuannya ya, itu kodamnya ada ya. Umumnya ini untuk wibawa ya, untuk wibawa dan untuk bela diri ya, perlindungan diri ya. Makasih ya Ako udah ngasih tehnya. Itu ya untuk Mas Oktavian ya. Untuk orang itu dominan merah saya lihat Mas ya. Berarti masih pengaruh dari kodamnya itu ya, untuk dinetralisir lagi ya, supaya tidak membuat diri kita banyak sial atau dijauhi orang ya. Siapa lagi yang belum? Ini banyak sekali pesan-pesan yang spam berulang-ulang. Mas Heru, kalau aku bang bisa nggak diliatin Mas Heru? Saya coba lihat untuk Mas Heru ya, yang penting masih aktif saya lihatkan ya. Mas Heru untuk kodamnya ada ya Mas Heru ya, dari leluhurnya ya Mas Heru. Siapa lagi yang baru? Dian Kurniadi, assalamualaikum Kang, tolong lihat hubungan saya ya yang sekarang dengan pacar saya. Dian Kurniadi dengan pacarnya. Ini untuk saat ini masih seperti biasa Mas ya, Mas Dian ya. Untuk gangguan dari luar belum ada. Gangguan dari luar belum ada. Ini tinggal dari Mas Dian aja bagaimana cara memupuknya ya. Ya, supaya pacarnya makin sayang, karena ini saya lihat kayak masih agak sebel-sebel juga ya sama Mas Dian ya, mungkin kurang pengertian atau apa ya, ada yang dimau dari pacarnya tapi belum dipenuhi dari Mas Dian ya. Ini mungkin yang buat dia kayak agak sebel-sebel, tapi secara umumnya untuk godaan dari orang lain itu nggak ada ya, masih seputar urusan Mas Dian dengan pacarnya aja. Muhammad Sofyan, sosok kodamnya ada ya Mbak Muhammad Sofyan. Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam. Mas Fikri hadir lagi ya, saya kira udah lagi meditasi atau jikiran Mas Fikri ini. Ternyata hadir lagi ya. Peggy udah ya asmaranya Mas Mbak Peggy ya. Iya, saya ini lab tengah malam karena belum bisa tidur, jadi saya coba lab aja ya. Mau bantu orang yang penasaran akan kodamnya dan akan masalahnya, jadi saya bantu aja Mas Fikri ya. Membantu itu kan pahala ya. Palir Kusuma, nggak kreatif negara masa kodam cuma kakek-kakek macan pria bertubuh besar. Nggak juga ya. Itu tergantung aja ya Mbak Mas Farir. Malah kalau saya lihat yang lain tuh banyak mengada-ngada ya, ngada-ngada kodamnya yang udah kayak pahlawan-pahlawan super gitu kadang saya lihat ya. Saya lihat apa yang udah terlihat saja ya. Sebenarnya kalau secara garis besar aja ya yang saya sebut begitu ya. Kalau ada kodam kakek-kakek macan tubuh besar gitu ya. Tapi kalau untuk digambarkan secara visual itu nggak kayak gitu ya. Ya karena kalau misal kodam perempuan paling kalau nggak tua ya muda. Memang pilihannya cuma itu ya Mas ya. Nggak ada kodamnya anak-anak ya. Nggak ada itu kodam itu bentuk anak-anak, karena kalau kita lihat kalau untuk bangsa jin ini dia masa makhluk halus ini kan dia bisa berubah-ubah ya semau maunya ya. Kalau orang misalnya satu paranormal lihat itu sosoknya ular ya, sosok paranormal yang satu itu bisa aja lihatnya itu kayak macan ya gitu ya. Bisa ya sosoknya, oh ini kayak sejenis banteng, oh ini sejenis serigala. Itu tergantung tingkat keilmuannya ya. Tingkat keilmuannya masing-masing yang menerawang.
Tapi kalau kita ambil garis besarnya yaitu ya kalau bukan kakek-kakek, sosok hewan, atau kalaupun pria itu ya paruh-paruh buaya, dia paling begitu ya. Karena nggak lari dari seputaran itu ya, nggak lari seputaran itu. Nggak ada itu kodam yang bilang bayi, ada kodamnya anak kecil, itu nggak ada ya. Kalau gangguan mungkin ya, kalau gangguan, oh ini ada anak kecil yang ngikutin ini, ganggu ini, itu bisa jadi ada, oh diganggu tuyul gitu ya, diganggu kunyang, itu kalau gangguan ya. Beda gangguan, beda kodam ya, harus bisa dibedakan. Asmara dan karir udah ya Mbak Siti. Siapa lagi? Muhammad Agus udah dia. Random udah. Kodam saya ngaruh diri saya nggak Mbak? Dan manfaatnya apa Mbak? Kalau untuk emas ini bisa dipakai untuk bantu mengobatin ya. Ya, kalau dominan ini saya lihat dia banyak lari ke pengobatan untuk emas, anak MK ya. Itu kodamnya itu atau keilmuannya itu bagus, lebih banyak kepada pengobatan ya. Jadi insya Allah ini udah bisa bantu ngobati orang ya Mas, itu fungsinya. Rizky Nuryadi Lisa ya, saya cobakan lihatkan Rizky Nuryadi Lisa. Untuk cek kodam ya, kalau dari auranya ini kalau saya lihat ini sebenarnya bukan kodam Mbak ya. Kalau saya lihat dari auranya bukan kodam. Secara umum auranya bagus ya. Auranya Mbak ini pink ya, bagus sebenarnya, tapi ada aura gelapnya ini. Jadi saya lihat ini sebenarnya bukan kodam, tapi termasuk makhluk yang mengganggu sama diri Mbak. Ini mungkin yang sering buat Mbak suka sakit atau sering mimpi buruk ya. Kalau sakit-sakitnya ini kan mungkin di daerah kepala sama di bagian dada. Mungkin itu untuk penyakit yang sering dirasa ya Mbak ya, atau di punggung gitu. Nah, itu kalau bisa cepat dibersihin aja Mbak. Itu untuk Mbak Rizky Naudi Lisa ya. Wong Jowo, Kang saya lah Kang, udah lama Eko Wuryanto Kang. Oh ya maaf ya tadi saya nuruti dari atas ya Kang Eko. Untuk Kang Eko, untuk sosok kadamnya ada ya Kang. Ini dari leluhurnya, garis keturunan ibu ya, dari keturunannya ibu. Dulu-dulunya itu banyak orang pinter ya. Dari keturunannya, dari situ ada kodamnya ya. Kodam yang jaga Mas Eko itu dari terahnya ibunya ya, Mas Eko ya. Coba aja ditanya-tanya, pasti dulunya ada orang pinter dari garis keturunannya ibunya ya. Itu kodam yang ngikut sama Mas Eko ya. Cek asmara gembel. Untuk Mas Gembel, asmara. Untuk asmara ini masih banyak kebimbangan ya menurut Mas Gembel ya, belum pasti ya. Ini rata-rata pasangannya ini nggak bertahan lama ya Mas. Mungkin karena faktor emosional ya. Jadi banyak ributnya ya. Itu pun kalau jadian ya, itu pun kalau jadian. Kalau nggak jadian ini agak susah ya. Ya, untuk dapat cewek baik-baik itu untuk saat ini agak susah. Yang ada itu kalau cewek-cewek yang punya sekedar untuk senang-senang itu masih bisa dapat, tapi kalau untuk yang tahap serius itu susah ya. Untuk saat ini belum. Mungkin nanti kalau sudah ada perubahan dari Mas Gembel ya, itu sudah bisa lagi untuk mendapatkan yang serius ya.
Mas Rianta udah ya, maaf ya tadi lama dibaca karena ini banyak sekali spam-spam ini yang ini tulisannya banyak. Paling saya baca satu persatu ini. Ya pasti kena giliran ya. Arsiat Adeka. Ya, untuk auranya. Untuk auranya ini biru bias putih ya untuk Mas Arsyad ya. Arsyad Kamal untuk auranya itu biru berbias putih ya. Untuk kodamnya itu ada ya. Untuk kodamnya ada dari leluhur ya. Ada kaitannya ini sama, kalau saya lihat ada kaitannya sama dari zaman ulama ya, ulama-ulama zaman dulu ya. Itu sosok kodamnya ada kaitannya dengan ulama-ulama zaman dulu ya. Mas Arsyad ya. Usar 53870003 deret. Nah, yang mau ditanyakan apa ya? Kalau aura ini dominan silver keunguan untuk auranya Mas ya. Untuk artinya kalau mau tahu lebih jelas cek aja nanti di Google ya. Nah, untuk kodamnya ada ya, untuk Mas ini kodamnya ada ya. Dari benda ada ya, dari leluhur juga ada ya. Untuk Mas Usar ya, saya nggak tahu namanya. Yang belum di follow ya, yang belum di follow. User 3405824. Assalamualaikum Mas, cek kodam aura Muhammad Lukman. Ya, Muhammad Lukman, saya coba cekkan untuk aura dan kodamnya. Sepertinya saya sudah pernah lihat ini ya. Nah, saya cek sebelumnya, saya cek ini untuk auranya ini dominan coklat kekuningan. Coklat kekuningan, aura merahnya sedikit tapi lebih besar kuningnya, jadi coklat di tengah ya. Untuk biasnya itu kuningnya itu berlapis dengan biasnya coklat. Itu untuk aura. Untuk artinya nanti Mas bisa cari sendiri di Google. Untuk kodam, ini ada kodam dari keilmuan ya Mas, atau dan dari barang ya. Dari barang, coba diingat-ingat aja, mungkin ada barang betuah ya, atau barang pusaka yang Mas simpan, yang Mas pakai, itu ada kodamnya dari situ ya. Yang dari leluhur ini nggak terlalu terlihat jelas, masih samar-samar ya. Untuk dari leluhur itu dari garis ibu itu masih samar-samar saat ini saya lihat, mungkin belum mau dilihat ya. Yang jelas itu dari barang ya. Rizky Naurjelisa, cek kodam bang. Rizky tadi udah ya, kalau saya lihat tadi bukan ke kodam ya, umumnya saya lihat ini lebih banyak pada yang mengganggu ya untuk Mbak Rizky. Tapi kok secara aura nih Mbak bagus auranya, hanya ada aura gelap sedikit, ini pengaruh pikiran atau penyakit atau itu gangguan tersebut ya. Eko udah, Arsid dikit udah, Arsad Kamal aura sudah ya. Kadapi Nur Alif Rahman dengan Peggy Melija apakah berjodoh? Oke, Lisa saya lihat dengan Kadapi. Untuk tingkat kecocokan itu ada 80 ya Mbak Rizka. Ya, kemungkinan besar ini bisa ya jadi sampai pelaminan. Kalau udah 80 itu biasa 20-nya itu tergantung usaha dan doa lagi ya. Usaha dan doa. Untuk tingkat kecocokan ini ada ya. Untuk tingkat kecocokannya ini mencapai 80% ya. Eko Yanto Kang udah ya. Yang belum lagi Panasa Ahmad Nur Pasha bertanya kodam. Ahmad Nur Pasha, saya coba cekkan ya. Ahmad Nur Pasha kodam dari amalannya ya. Dari amalannya ada kodam, dari amalannya cukup besar juga powernya ya. Untuk ini perlu diselaraskan lagi ya supaya bisa nanti dipergunakan untuk membantu sesama ya.
Makasih Kang Pri Agustin, ya sama-sama ya. Sidung pribadi Bang Kodam saya manfaatnya buat apa Bang? Untuk pengobatan ya. Lebih cenderung ke pengobatan ya untuk Mas Sindung pribadi. Daniel Jakarta. Oke Mas Daniel, saya coba cek ya Mas Daniel. Wah. Mas Daniel ini dari keilmuannya ada kodamnya ya. Dari keilmuan ada ya. Dari benda juga ada. Ini ada beberapa kodamnya Mas Daniel ya. Ya, untuk auranya pekat sekalinya, merahnya. Ini emosinya ini agak sulit terkontrol ya Mas Daniel ya. Gampang sekali terpancing emosi ya. Kalau bisa sering-sering aja puasa ya untuk menetralisirnya Mas Daniel ya. Supaya nggak gampang terpengaruh ya, karena kalau untuk sisi emosi tidak baik juga buat kita ya, dan hubungan kita terhadap orang lain ya gitu. Cidung sudah, Rizky Isya udah, Rudi Hartono Kang cek ke dalam orang. Rudi Hartono, saya coba cek untuk Rudi Hartono. Untuk auranya Rudi ini dominannya hijau kekuningan ya, dominannya hijau ke kuning ya. Untuk kodamnya ini ada sosok ular ya, ada sosok ular ini ya, ular berbadan manusia ya. Itu untuk sosoknya ya, saya nggak tahu ini ngikutnya ini waktu, yang jelas ini bukan dari kecil ya. Ini bisa jadi isian dari amalannya atau apa ya Mas Rudi ya. Assalamualaikum Mas, cek kodam aura Muhammad Lukman. Udah tadi ya Mas Lukman ya. Loser, assalamualaikum Mbak Widiati, bagaimana asmaranya? Widiati loser. Untuk Mbak Lidiwati ini secara auranya ini biru kemerahan dan ada juga sedikit aura gelap saya lihat. Untuk asmaranya ini di akhir tahun ini sudah membuahkan hasil yang membahagiakan, tapi untuk saat-saat ini agak susah ya. Asmaranya sangat tidak baik untuk awal-awal tahun ini ya. Nanti jika udah ada pembersihan dari diri Mbak, ini auranya baru kembali normal lagi ya, asmaranya kembali normal. Ya, secara umum ini banyak sih sebenarnya yang suka sama Mbak ini, tapi karena tertutupin ini auranya, ya, jadi agak susah ya. Asmaranya kurang baik ya. Kalaupun sudah punya pasangan itu masih sering ribut nanti ya. Wong Jowo, kau dengerin baik korin tukang cek kodam dan aura Kang. Tadi udah ya Wong Jowo ya. Taji Mas Tamanja, assalamualaikum, cek kodam Tadim. Oh ya Mas Tadim. Mas Tadim saya lihat untuk kodam ada dari keilmuannya yang Mas Tadim pelajari, yang diamalkan di situ ada kodamnya ya Mas Tadim. Untuk auranya Mas Tadim ini pekat juga ya, aura merahnya. Ini keilmuannya ini kayaknya terkait kodamnya ini ya, terkait dengan kewibawaan ya, untuk istilahnya untuk kelaki-lakian ya, untuk tarung ya. Kemungkinan besar ini Mas punya kodam, punya ilmu kebal ya. Kalau saya lihat itu kemungkinan besar itu ada punya ilmu kebal ya, karena ini auranya sangat kental ini ya, untuk emosinya ini sangat sulit terkontrol ya, gampang terpancing emosi. Terima kasih Mas Adada udah ngasih kopinya ya. Nanti setelah ini saya langsung cekkan Mas Adada ya, yang baru hadir. Darta Kang cek kodam dan aura. Untuk Mas Darta, Mas Darta ini untuk auranya dominan biru
dominan biru kemerahan, dan ada juga sedikit aura gelapnya ya Mas Darta. Nah, untuk auranya seperti itu. Untuk kodamnya ini saya lihat dari leluhur ada, cuma nggak terlalu aktif Mas. Ya, ini ada dari luar aja yang ada ini, yang ikut sama Mas, yang bukan dari leluhur. Ya, mudah-mudahan ini nggak mengganggu sama Masnya ya. Ya, yang suka buat mimpi buruk atau ketindihan ya. Karena ini saya lihat cenderung bukan membantu ya, tapi mengganggu untuk Mas Darta ya. Ya, kalau bisa dibersihkan aja ya. Karena saya lihat dari auranya itu ada yang gelap-gelapnya itu ya. Ini kalau lihat bukan kodam, tapi malah lebih pada mengganggu ya. Kemudian Putra Lemkari Muhammad Abdul Keke, cek kodam kakek udah dari tadi ke. Oh ya, saya coba ya. Maaf karena terlalu banyak orang nulis. Jadi saya baca satu-satu. Jadi nunggu aja ya kalau mau dibaca. Putra Kelemkari. Ini saya lihat sosok kodamnya ada ya. Sosok kodamnya ada, sosok orang tua tapi nggak terlalu tua. Sekitar umur 70-an ya, 70-80-an, sekitar begitu kalau dia umurnya manusia ya. Tapi kalau di bangsanya sana itu sudah ratusan tahun umurnya ya, lebih dari 500 tahun umurnya saya lihat. Ya, untuk kodamnya itu ya sudah ada. Untuk auranya ini saya lihat ini auranya ini dominan putih ya Mas, putih kecoklatan untuk auranya ya. Jadi kodamnya juga energinya ini positif saya lihat ya, energinya positif untuk Putra Lemkari. Oke, ini panjang sekali ke bawah ya, banyak spam. Selanjutnya tadi yang makasih Nur ya, sama-sama ya buatnya Mas Tarmaji. Ya, ini kemudian Mas siapa yang kasih kopi tadi, ada daga ya, ada ada. Saya coba cek ya, foto zero Krishna, ada Suparman ya. Oh, Mas Suparman namanya ya. Untuk Mas Suparman saya cekkan dulu ya. Terima kasih udah ngasih kopi ya Mas Suparman ya, gift-giftnya. Jangan lupa di follow dan log-lognya juga ya Mas Suparman. Saya cek dulu Mas Suparman. Mas Suparman untuk auranya ini biru, putih, dan merah Mas ya. Untuk tahap bawah itu, pinggang ke bawah itu merah. Untuk ke atas itu dominan biru, dan di tengah-tengah ini putih ya Mas Suparman. Itu untuk auranya ini bagus ya, karena putihnya juga banyak sebaran aura putihnya. Untuk kodamnya ada sosok dari keilmuan ya Mas Suparman ya, sosok kodam dari keilmuan yang diamalkan Mas Suparman itu sosoknya ada ya. Iya, ini sosoknya sosok macan putih ya, itu lebih sering muncul dalam bentuk sosok macan putih ya untuk Mas Suparman ya, itu kodamnya ya. Dari keilmuan ya, kalau dari leluhur itu ada dari terahnya ibu ya, garis turunannya ibu itu juga ada ya kodamnya yang ikut sama Mas Suparman. Krisanda yang Mas Krisanda ini banyak sekali kirim ya, satu kali aja ngirimnya nanti dibaca. Untuk auranya Mas Krisanda kuning kemerahan. Untuk kodam itu ada dari benda ya, dari benda ada kodamnya, atau dari keilmuannya Mas juga ada kodamnya ya.
Ya, kalau dari luhur saya lihat enggak terlihat ini ya untuk Mas Krisnanda ya. Hiri Putri untuk aura ini bagus ya, auranya ini pink kekuningan, tapi ada juga sedikit aura gelap ya untuk Panji Sabta ya. Untuk kodamnya itu ada sosok dari keilmuan ya, sosok keilmuan, iya. Sebenarnya wujudnya ini sosok ular ya, sosok ular wujudnya. Tapi yang sering Mas lihat ini sosok laki-laki yang sering lihat. Tapi kalau yang wujud aslinya ini sosok ular ya untuk Mas Panji Sabta. Neo Ali Ikhwan Pane. Mas Ali untuk auranya dominan biru kemerahan ya. Cek kodam Ali Pane dan fungsinya apa. Untuk saya lihat untuk kodam ini besar fungsinya untuk penjagaan Mas ya. Untuk penjagaan diri ini ya. Fungsinya untuk penjagaan diri dan benteng dari serangan-serangan gaib ya. Ya, ini saya lihat fungsinya banyak ke situ dan banyak ke wibawa ya. Ya, itu kodamnya selaras dengan auranya ini. Saya lihat fungsinya untuk kewibawaan dan pagaran diri ya dari serangan-serangan gaib. Makasih ya sama-sama ya untuk Podo Siro. Wah, makasih untuk ya sama-sama ya. Putra Palemkari udah saya bacakan ya. Unyil cek kodam daun aura. Untuk Mas Unyil kodamnya ada dari leluhur ya Mas Unyil. Dan ada juga dari keilmuannya, dari amalan ya. Itu ada dari leluhur juga ada ya. Untuk auranya dominan putih kekuningan ya. Untuk auranya Mas Unyil itu. Mas Wong Jowo aliran jaringan jelek ya. Mas tadi udah dicek ya kodamnya ada ya. Kodam dari luhurnya ada ya Mas. Tolong cek kodam aura Kang Eko ya. Kang Eko untuk kodamnya ada dari leluhur ya. Untuk auranya ada dominannya sih merah Mas Eko. Kodam saya laki-laki atau perempuan Ki? Nah, kalau saya ini untuk kodamnya ada dua Mas ya. Ada sosok laki-laki ini orang tua berjubah pakai tongkat ya. Sosok perempuannya ada perempuan muda ya, sosok perempuan muda. Mas Wong itu untuk auranya dominan saya lihat ini merah Mas Wong. Ini emosinya mungkin agak sulit terkontrol Mas Wong ya, gampang emosi ya. Untuk kodamnya ada Mas Wong. Dari amalan juga ada ya Mas Wong. Dari amalan Mas Wong, dari benda juga ada kodamnya. Itu numpuk di badannya ngikut Mas Wong ya. Mas Eko ya. Dari benda-benda yang Mas Eko simpan itu ada kodamnya. Nah, itu energinya ngaruh ke Mas Eko. Itu ngaruh ya dari keilmuan yang pernah diterima atau dipelajari juga itu ada ya dari amalannya itu. Itu juga ada kodamnya ya. Dari leluhur juga ada ya. Mas Wong. Kalau leluhur dari terah ibu ya. Mas Wong dari terahnya ibu. Assalamualaikum Kang, atau berarti tas tolong cek kodamnya Kang. Assalamualaikum Kang Nur Aini binti Tasan, tolong cek kodamnya Nur Aini. Untuk Nur Aini
istrinya ini ya Mas ya. Kalau saya lihat nih untuk kodam istrinya ada dari terah bapaknya ya. Dari terah bapaknya ini ada kodamnya yang ikut yang jaga dari leluhurnya, terah bapaknya. Ya, sosok perempuan yang jaga. Kodam saya baik atau buruk Ki? Kalau saya cek dari auranya ini kodamnya baik ya Mas ya. Untuk positif ya, nggak terlalu negatif ya. Untuk Mas si Momo ya. Untuk kodamnya itu saya lihat baik karena saya lihat dari auranya itu. Iya Pak, terima kasih banyak. Iya sama-sama ya. Untuk Mas Wong Jowo tadi Mas siapa tadi ya, untuk kodamnya itu ada yang baik ya Mas, ada juga yang buruk ya. Yang buruk itu yang buat menghalangi usaha-usaha kita ya. Terus yang buat malas ini, Mas ini kalau pergi malas. Terus setiap sering gagal, itu pengaruh dari kodam buruk itu ya Mas ya. Itu ngaruh itu kayaknya ada yang dari benda ya, yang dari benda itu. Coba Mas ingat-ingat aja ya. Kalau dari benda ngatasinya Mas bisa buang aja ya. Nanti dibuang aja. Bendanya dilarung ke laut atau di sungai dibuang. Supaya energi negatifnya itu nggak ngikut terus ke Mas, nggak buat susah untuk kerejekian gitu ya, untuk keuangan kadang seret ya, sering gagal, itu pengaruh ya. Untuk penjelasan keilmuan saya agar mempertajam saya bisa hubung ke mana Mas, terima kasih. Pertama kalau mau berhubung cari guru ya Mas ya, untuk dibimbing. Tapi kalau secara pribadi Mas Ali ini kalau mau ya perbanyak aja dulu puasa untuk penyelarasannya dan untuk memperkuat puasa, terutama puasa di hari kelahiran ya, hari kelahiran hari apa itu puasa mutih di hari kelahiran, di tanggal kelahiran puasa biasa ya, puasa mutih 12 jam, tidak makannya makanan yang bernyawa atau tidak makan makanan yang berdarah ya. Itu untuk penyelarasan dan untuk mempercepat lebar wadahnya ya. Perbanyak juga cikir ya, kalau malam perbanyak cikir habis tahajud, bagus itu ya untuk memperlebar wadahnya supaya cepat selaras. Kalau leluhur dari ibu ya, dari leluhurnya ibu ya, untuk Massimo, gimana ya Ki caranya buang Ki? Benar saya malas orangnya Kak Ki. Iya kalau cari aja, coba benda-benda yang Mas punya itu ya, coba kumpul, apakah itu dari batu, aki, cincin, atau ada keris-keris kecil, atau coba cari di dompet tulisan-tulisan itu raja-raja, coba dikumpul. Itu ada di situ ya, karena saya lihat ini campur aduk ini ya di Mas Wong Jowo ini agak itu yang buat makin serak, itu rezeki itu makin susah karena kita bawaannya malas gitu ya. Sebenarnya ada yang bagusnya, ada yang dari barang ini saya lihat yang nggak bagus. Jadi kalau dibuang aja atau kasih orang aja, kalau ada orang senang sama barang yang udah pakai aja lah, karena saya juga nggak perlu lagi gitu aja bilang. Kalau enggak ya dibuang aja ke laut, dilempar, bilang saya nggak perlu kamu lagi, bilang silakan kamu cari yang lain, buang gitu. Terima kasih banyak Suhu ya, sama-sama. Yang rajahan ya itu yang rajahan itu, kalau rajahan bisa langsung dibakar aja Mas ya, tapi kalau benda yang keras-keras gitu ya nggak bisa dibakar, itu dilarung aja ke laut ya, dibuang ke laut atau ke sungai. Niatkan aja, saya mau putuskan hubungan dengan kamu, bilang, dan kamu pergi kembali ke alam lagi dan ke asalmu, dan jangan ganggu saya lagi, buang aja gitu. Kalau mau bakar raja juga gitu, saya putuskan hubungan dengan kamu, bilang, agar saya bisa normal kembali
Yang bilang kamu kembali ke asalmu, udah bakar aja mas ya, supaya enggak iya bisa ya. Kok bisa dari ibu Ki kodam saya? Iya bisa jadi ya. Bukan maksudnya ke ibu itu dari ibu kita yang punya, bukan dari jalur keturunannya ibu. Siapa tahu orang tuanya ibu kita dulu, kakek-kakek kita dulu yang dari jalur ibu itu banyak orang pintar. Kalau saya lihat dulu kayak ada orang pintar dari situ, dari kodamnya itu yang ikut ya, yang jagain anak cucunya gitu ya. Gitu mas Cimo. Itu nggak apa-apa ya Ki, nggak apa-apa mas, yang penting mas ucapkan itu, ikrarkan itu, bilang saya putuskan hubungan dengan kamu gitu, udah bakar, nggak apa-apa ya. Yang masalah itu kalau disimpan terus masalah ya, keuntungannya nggak didapat, terus dapat kerugian terus dengan alasan bagus baik padahal sebenarnya itu enggak. Mas wong Jowo ya, mas siapa tanya, bisa lihat sendiri di kehidupan sehari-hari itu lebih banyak susahnya atau lebih banyak senangnya semenjak punya raja itu gitu ya. Semenjak simpan barang-barang gitu, makin gampang atau makin sulit kehidupannya gitu ya. Orang pintar dari ayah Ki, sebab ayah saya orang pintar, yaitu yang dari ayah ya. Kalau yang sekarang mungkin ayahnya orang pintar, mungkin juga ada kodamnya di ngikut atau keilmuan ya, kasih dari ayah atau barangnya, ada benda dikasih, ini istilahnya wasiatnya lah, barang pusaka. Tapi kalau dari ibu ada juga ya, karena untuk saat ini saya lihat dari itu yang lebih menonjol, kalau yang dari ayah belum terlalu menonjol. Ya selamat datang Mas Dika ya, selamat datang, udah ngasih bunganya. Susah memang Ki, iya gitu ya Mas Bung Jowo. Jadi sebelum terlambat ya, sebelum hancur semua, mending dibakar aja. Bakarnya malam atau siang? Malam Ki, malam ya buatnya Mas Dika. Gimana kabarnya Mas Dika? Sehat dan apa udah ada mimpi atau apa gitu, dapat petunjuk? Assalamualaikum Mas Pirki, sehat selalu ya. Waalaikumsalam ya Mas Pirki ya, semoga sehat selalu ya. Cek kodam dan energi saya Ki, apa perubahan? Saya coba cek ya. Untuk aura ini yang agak ada perubahannya Mas ya. Mas Dika ini untuk auranya saya lihat ada perubahan, ini dominan kuningnya lebih besar ya. Dominan kuning lebih besar di Mas Dika. Mulai ini saya lihat untuk putihnya agak berkurang dari yang kemarin ya Mas Dika. Mungkin Mas Dika ini lagi apa ya, ada masalah atau ada pikiran apa Mas Dika ini beberapa hari ini. Saya lihat nih berubahnya agak drastis ini ya untuk auranya Mas Dika. Untuk energi masih tetap ya Mas Dika ya, ada peningkatan untuk energinya, ada peningkatan Mas Dika. Cuma dari auranya ini ya, kayaknya ada benturan-benturan ini saya lihat ini, makanya auranya ini berubah ya. Ini dalam 1-2 hari ini Mas Dika ada ngamalin apa ini kira-kira? Ada melakukan apa? Ini kok kayaknya ada perubahan auranya ini drastis. Dari ibu kodam saya laki atau perempuan Ki? Laki-laki ya kodamnya. Bakarnya malam atau siang Ki? Kalau untuk bakarnya bagusnya siang ya Mas. Bakarnya siang. Kalau malam biasanya langsung mengganggu malam itu juga ya. Kalau dia nggak terima langsung ganggu malam itu juga. Jadi kalau mau amannya bakar siang aja ya. Pagi-pagi bakar ya, supaya waktunya panjang ya. Habis sholat subuh gitu bakar aja ya, buang. Niatkan atau diikrarkan aja, bilang saya putuskan hubungan dengan kamu. Kembalilah kamu ke alammu, ke tempatmu ya.
langsung bakar aja supaya dia, kalau nggak dibakar, kalau dibuang begitu saja nanti diambil orang-orang yang kena sialnya lagi. Maksudnya jadi kita berdosa sama orang ya. Bagus dibakar aja itu mas. Pagi-pagi ya bakar aja sampai habis hangus. Kang, apa aura saya berubah? Belum mas Fikri. Auranya masih kayak yang tadi ya. Banyak pikiran mungkin iya, ini saya lihat kayaknya lagi banyak masalah ini pikirannya Mas Dika ya. Jadi itu pengaruh ke anu. Untuk kodamnya saat ini masih tetap yang itu ya Mas. Ini saling berganti aja, saya lihat ini datang ganti jaga ya, ganti-gantian dia ya. Istilahnya orang kayak apa ya, kayak patrolinya itu ganti-ganti. Wah, hari ini yang piket ini, hari ini gitu ya. Untuk keselarasannya ini bagus ya. Untuk auranya masih positif ya. Saya lihat untuk aura negatif dari kodamnya belum kelihatan ya, masih positif. Iya, kerjasamanya bagus. Saya lihat ini Mas Dika kodamnya. Kang, dupa untuk apa? Kalau dibakar manfaatnya apa? Dupa itu umumnya itu sebenarnya untuk relaksasi ya. Untuk relaksasi, cium baunya itu harum, jadi tenang pikiran gitu ya. Nah, itu untuk dupa yang untuk relaksasi. Ada dupa juga yang untuk makanan bangsa jin juga ada dupa ya. Jadi itu untuk menambah energi. Ada dupa jenisnya yang baunya mungkin nggak terlalu enak untuk kita manusia, tapi bagi mereka itu sangat sangat nikmat ya. Itu yang suka mereka isap-isap itu untuk nambah tenaganya mereka, itu dupa ya. Jadi kalau orang bakar dupa tergantung niatnya ya. Untuk apa itu dupa dibakar? Ada memang dupa dibakar untuk relaksasi ya, banyak dijual di mall-mall gitu ya. Itu harum ya, untuk mengharumkan ruangan bagus. Asapnya juga nggak bikin batuk. Ada juga dupa yang bau-baunya agak aneh sedikit ya, nggak enak dicium, tapi itu sangat digemari ya bangsa-bangsa makhluk halus itu berebut dia makan. Ibaratnya itu suplai tenaganya dari situ. Itu nggak apa-apa Ki, takut malahan saya Ki, soalnya saya tinggal di rumah sendirian Ki ya. Jadinya Mas kalau mau bakarnya pagi-pagi aja ya, supaya nggak takut ya. Bakarnya pagi-pagi, jangan malam. Kalau malam takutnya nanti bakar dia nggak terima, dia ganggu ya, saat tidur dia ganggu. Jadi besok pagi aja dibakar, karena dia kalau udah dibakar lewat dari 12 jam dia udah nggak mengganggu ya. Jadi kalau bakarnya pagi udah lewat jam 12 siang kan udah istilahnya dia udah pergi gitu dia. Dia cari tempat baru atau sudah nggak tinggal di situ lagi. Ya, tapi kalau malam ini dibakar nanti dia ganggu kita ini malam waktu tidur apa ganggu gitu ya. Tapi bagusnya dibuang aja karena nggak berguna itu ya, buat susah. Si Momo, berarti dari kecil kodam saya lelaki Ki, sebab dari kodam perempuan dengan waktu saya umur 16 tahun. Iya, betul ya untuk Mas Simo. Sesok ya Ki. Ya, Mas Dika. Zafran, selamat datang Mas Zafran. Selamat bergabung. Apa yang mau ditanyakan Mas Zafran? Oke, kita close ini ya pas jam 1 ya, 1 WIB, berarti ini 50 sekitar, masih ada 6 menit lagi ya. 6 menit lagi kita close ya. Karena siapa tahu ada yang mau kerja besok bisa kerja lagi ya. Ya, siapa tahu yang mau istirahat bisa istirahat.
Mas Dika yang baik hati, terima kasih ya. Semoga kebaikan hati Mas Dika ini dapat balasan berkali lipat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita nggak melihat berapa besarnya, tapi kita melihat kesungguhannya dan keikhlasannya ya. Saya doakan semoga apa yang Mas Dika berikan mendapatkan kebaikan nanti di alam nyata ini, dalam hal kerejekian, dalam hal kesehatan ya, diberikan keberkahan yang melimpah dari situ ya. Matur suwun sanggeh ki ya. Ya Mas, jangan lupa ya dibakar ya supaya ada perubahan dari hidupnya ya. Supaya nggak gitu-gitu terus, makin susah terus ya. Sosok kodamnya ki, kodamnya Mas Dika ya. Ini yang saat ini hadir ini masih sosok yang dari kerajaan ini ya, yang jaga ini saat ini ya. Bukan yang dari jalur ulama. Yang dari jalur ulama itu kayaknya malam ini, hari ini dia nggak piket ya, nggak piket maksudnya nggak jaga. Yang hadir ini malam di Mas Dika ini yang dari Mataram ya, Mas Dika ya, yang dari Mataram kuno ini ya, yang dari kerajaan ya. Nah itu yang jaga ya, yang sosok dari turunan ulama itu, yang sosok itu nggak jaga malam ini ya, mungkin ada kegiatan apa mungkin dia ya. Makasih ya Ki, semoga diberi rezeki yang melimpah, amin amin ya rabbal alamin ya untuk Mas Simon. Farel Road, Farel dari tadi mantau terus. Makasih ya udah hadir Farel ya, jangan lupa di follow ya. Alfia Triani, selamat bergabung Mbak Alfia Triani. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ya Mbak Alfia. Saya masih ada waktu 5 menit untuk membuka sesi ini ya. Ini sudah yang sesi kedua saya lab. Iya langsung saja bertanya ya, masih ada waktu. Masih ada waktu sebelum jam 12 pas, jam 1 pas. Sebelum jam 1 pas saya mau close. Ada yang ngasih gift TikTok Universe. Waduh, gila itu ya. Ada Sultan itu orang ngasih TikTok Universe. Banyak sultan. Waduh, Mas Dika ini banyak rezekinya ini ya. Alfian Trani, perasaan Akbar Saladin ke Alfian gimana Ki? Saya coba cekkan ya. Ah, ini kemarin udah ditanyakan ya Mbak Alfian, tapi saya cekkan lagi untuk Akbar. Untuk rasa suka ini masih ada ya Mbak Salpina. Rasa suka, rasa cinta, rasa sayangnya masih ada ya ke Mbak Alpi ya. Ya, orangnya juga saya lihat ini tanggung jawab ya Mbak Alpi. Cuma karena ada satu dan lain hal, dia ini masih ada yang mengganjal dalam dirinya ya. Mungkin baiknya nih Mbak Alpi langsung komunikasikan aja ya apa permasalahannya, supaya nggak ada yang disembunyikan bilang ya, supaya cepat dicarikan solusinya ya Mbak Alfia ya. Secara asmara ini masih tetap setia ya, masih tidak ada istilahnya wanita lain itu belum ada yang masuk di hatinya ya. Jadi perasaannya masih ke Mbak Alfia, cuma ada hal-hal yang mengganjal aja yang mungkin perlu dibicarakan ya dengan Mbak Alfia, supaya
temukan solusi yang pas ya. Itu saran dari saya ya, itu yang saya lihat. Seseorang apa ya Ki dulunya dari kerajaan itu, pangeran atau apa Ki? Ini yang dari pelajaran itu sosok Mas ya, Mas Dika, salah satu pegawai di kerajaan itu ya. Dia ibaratnya patih ya, patih. Kalau dulu yang patihnya dari kerajaan. Pernah jadi patih di kerajaan itu ya, Mas Andika. Itu yang malam ini dia mantau ya. Mereka ini yang jaga Mas Dika ini giliran ya. Karena kalau yang satu punya urusan, dia pasti akan nyampaikan ke yang satu, tolong diliatin karena saya ada urusan. Jadi mereka bergantian gitu ya. Karena kerjasamanya saya lihat bagus ya. Alfian Triani, apakah ada niatan mau serius nikahin saya? Untuk niatannya ada ya Mbak, ada niatan untuk nikahin. Cuma itu dia tadi, yang saya bilang ada hal yang mengganjal. Ada hal yang mengganjal dalam dirinya itu yang buat dia masih bimbang ya. Jadi Mbak itu coba dikomunikasikan aja sama dia bang. Bicarakan aja baik-baik, kira-kira ada masalah apa Kang yang mengganjal, coba dikeluarkan aja. Kalau ada hal-hal yang ditutupi, dirahasiakan, supaya dicari solusi bersama gitu ya Mbak. Makasih juga ya buatnya Mas Dika ya, udah banyak ngasih ya. Semoga setiap hari berlimpah terus ya rezekinya ya. Ya Ki, makasih masukannya. Iya, sama-sama ya. Ya, jangan lupa di follow-follow dan di love ya. Ya, kita 2 menit lagi nanti kita close. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Dia itu tipe orang plan Ki. Iya. Ya kadang A, kadang B gitu ya. Orangnya plan ya. Gampang terpengaruh memang orangnya ya. Sebenarnya itu memang karena ada hal yang mengganjal dalam dirinya, itu yang buatnya makin plan gitu ya. Jadi kalau dia udah dapat solusi atau udah dapat kepastian, insya Allah dia nggak plan ya terkait pernikahan juga seperti itu ya. Jika udah dapat jawaban yang memuaskan dirinya, dapat solusi lah kita bilang, dia nggak plan lagi ya. Makanya itu yang buat dia bimbang, itu ada kebimbangan dalam dirinya, itu yang buat dia plan. Kita nggak tahu apa permasalahannya, apakah ada kaitannya dengan keuangan, apakah ada kaitan dengan restu orang tua, saya juga kurang tahu ya. Ada kaitan dengan keluarga, saya kurang tahu. Makanya nanti coba dibicarakan, cara baik-baik ya, hati ke hati, cari solusi dengan kepala dingin. Nanti ketemu itu masalahnya, ketemu solusinya, udah bisa beres ya. Oke, udah dulu ya, karena tidak ada lagi yang bertanya dan tidak ada lagi masuk. Saya sudahi ya. Selamat beristirahat, semoga selalu diberi kesegaran, kesehatan, dan rezeki yang melimpah ya. Dan selalulah untuk berbuat baik. Ya, terima kasih ya semuanya yang sudah hadir dan sudah berkomentar di sini. Jangan lupa di follow-follow-nya dan di log-lognya ya. Jangan lupa juga dikunjungi channelnya Kelana Langit ya, channel YouTube-nya ya, dan di subscribe juga ya Mbak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.